Sungai Mekong adalah urat nadi semenanjung Indochina. Membentang sepanjang lebih dari 4.000 km, sungai ini memulai perjalanannya di dataran tinggi Tibet, berkelok-kelok melewati 6 negara: Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Sungai ini memiliki kepentingan budaya, ekologi, dan ekonomi yang sangat besar, yang menghidupi lebih dari 65 juta orang yang bergantung padanya untuk mendapatkan makanan, air, dan mata pencaharian. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Sungai Mekong telah menjadi sumber ketegangan, khususnya di bagian hulunya, tempat Tiongkok membangun bendungan-bendungan besar. Struktur-struktur ini, selain menyediakan energi dan manfaat ekonomi, telah memicu kekhawatiran tentang dampaknya terhadap kesehatan sungai dan jutaan orang di hilir. Mari kita mulai dengan bagian Tiongkok dari Sungai Mekong, yang secara lokal dikenal sebagai Sungai Lancang. Di sini, Tiongkok telah membangun serangkaian bendungan dan pembangkit listrik tenaga air, dua di antaranya, Siouan dan Nuoshadu, menarik sebagai keajaiban teknik. Bendungan-bendungan ini termasuk yang terbesar di dunia, yang mampu menampung triliunan galon air di waduknya. Misalnya, Siouan adalah bendungan lengkung yang menjulang setinggi 292 meter, menjadikannya salah satu bendungan tertinggi di dunia. Dirampungkan pada tahun 2010 dengan biaya sebesar 59 triliun rupiah, bendungan ini merupakan simbol ambisi Tiongkok untuk memanfaatkan kekuatan sungai untuk energi dan pembangunan. Waduk Bendungan Siouan dapat menampung 4 triliun galon air, yang menyediakan tenaga hidroelektrik yang menghasilkan sekitar 19 terawatt jam energi setiap tahunnya. Sebagai perbandingan, bendungan tunggal ini menghemat sekitar 6,9 juta ton batu bara setiap tahun dan mencegah 13,5 juta ton emisi karbon dioksida. Bagi Provinsi Yunnan, tempat bendungan itu berada, energi ini merupakan anugerah. Wilayah ini, yang dikenal dengan iklimnya yang hangat dan tanahnya yang subur, tumbuh subur di bidang pertanian, menghasilkan teh, kopi, tebu, tembakau, dan beras. Padi dipanen 3 kali setahun di sini, berkat kondisi yang mendukung. Namun, meskipun bendungan telah membawa kemakmuran bagi wilayah barat daya Tiongkok, dampaknya di hilir jauh lebih kecil. Sungai Mekong adalah sumber daya bersama. Dan apa yang terjadi di hulu tidak hanya terjadi di hulu. Pada tahun 2010, tak lama setelah bendungan Siouan mulai beroperasi, kekeringan parah melanda cekungan Mekong bagian bawah, yang mempengaruhi Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Lebih dari 65 juta orang, yang sebagian besar bergantung pada sungai untuk menangkap ikan dan bertani, menghadapi kekurangan air dan gagal panen. Kamboja, misalnya, melaporkan kekurangan air di 18 dari 25 provinsi, sementara delta Mekong di Vietnam mengalami meresapnya air asin yang menghancurkan 10% sawahnya. Negara-negara yang terkena dampak, menuding Tiongkok, menuduh bendungannya memperburuk kekeringan dengan menahan air. Namun, pejabat Tiongkok membantah klaim ini, mengaitkan kekeringan dengan cuaca kering yang tidak biasa dan bersikeras, bahwa bendungan mereka berdampak minimal pada permukaan air di hilir. Perdebatan memanas, tetapi pertanyaannya tetap, apakah bendungan-bendungan di Tiongkok benar-benar harus disalahkan? Maju cepat ke tahun-tahun terakhir, dan bukti-bukti menjadi semakin sulit untuk diabaikan. Antara tahun 2019 dan 2021, cekungan Mekong bagian bawah mengalami kekeringan yang dahsyat lagi, dengan permukaan air turun ke titik terendah dalam 1 abad. Citra satelit dari Eyes on Earth, sebuah perusahaan yang berbasis di Amerika, mengungkapkan kontras yang mencolok. Sementara waduk-waduk di Tiongkok penuh, wilayah hilirnya kering kerontang. Gambar satelit tersebut menunjukkan bahwa bendungan-bendungan di Tiongkok menahan lebih dari 50% cadangan air aktif Mekong selama tahun terkering yang pernah tercatat. Alih-alih melepaskan air untuk meredakan kekeringan, Tiongkok menyimpannya untuk keperluannya sendiri,
sehingga masyarakat di hilir menderita. Konsekuensinya sangat mengerikan, panen gagal, stok ikan menyusut, dan jutaan orang menghadapi kerawanan pangan dan air. Ikan, khususnya, merupakan sumber protein penting bagi banyak orang di wilayah tersebut, dan penurunannya telah berdampak pada ekonomi dan pola makan lokal. Para pemerhati lingkungan juga menyuarakan kekhawatiran tentang dampak ekologis bendungan, dengan menyatakan bahwa bendungan mengganggu migrasi ikan dan aliran sedimen, yang sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kesuburan sungai. Tiongkok, di sisi lain, terus membela tindakannya. Negara itu tidak pernah bergabung dengan perjanjian internasional, yang mengharuskannya untuk berbagi sumber daya air atau membatasi kendalinya atas Mekong. Sebaliknya, negara itu justru menggandakan upaya pembangunan bendungannya, dengan menganggapnya sebagai langkah penting menuju keamanan energi dan pembangunan ekonomi. Para peneliti Tiongkok bahkan telah menerbitkan studi yang mengklaim bahwa bendungan memainkan peran penting dalam mengatur aliran air selama musim hujan, tanpa konsekuensi negatif. Namun, tidak semua orang yakin. Komisi Sungai Mekong, badan antar pemerintah yang bertugas mengelola sumber daya sungai, telah mempertanyakan keandalan data Tiongkok. Sementara itu, studi independen, seperti yang dilakukan oleh Universitas Colorado, telah menemukan bahwa bendungan besar secara drastis mengubah iklim dan ekosistem lokal. Buktinya semakin banyak, dan melukiskan gambaran yang meresahkan. Bendungan-bendungan Tiongkok tidak hanya menahan air, tetapi juga menahan masa depan Mekong dan orang-orang yang bergantung padanya. Situasinya menjadi lebih rumit ketika kita mempertimbangkan tindakan negara-negara lain di sepanjang Mekong. Laos misalnya, telah dengan cepat membangun bendungannya sendiri dalam upaya untuk menjadi baterai Asia Tenggara. Salah satu proyek yang paling kontroversial adalah Bendungan Sayaburi, yang telah menghadapi kesulitan hukum dan masalah lingkungan. Meskipun pengembang bendungan berjanji untuk mengurangi dampaknya, proyek tersebut telah menyebabkan kerusakan ekologi yang besar. Mekong, yang dulunya berwarna coklat keruh, telah berubah menjadi biru cerah di beberapa daerah, tanda bahwa ia telah kehilangan sedimen yang menyuburkan dataran banjirnya dan mendukung ekosistemnya. Fenomena ini, yang dikenal sebagai air lapar, terjadi ketika bendungan memerangkap sedimen, membuat sungai menjadi jernih tetapi kekurangan nutrisi yang dibutuhkannya untuk menopang kehidupan. Hasilnya adalah peningkatan erosi, hilangnya tanah yang subur, dan gangguan lebih lanjut terhadap populasi ikan. Ini adalah pengingat yang jelas bahwa masalah Sungai Mekong bukan hanya masalah yang harus dipecahkan oleh Tiongkok, masalah tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Jadi, apa solusinya? Sebagian pihak berpendapat untuk moratorium pembangunan bendungan baru, khususnya di bagian utama Sungai Mekong. Pihak lain menyerukan kerjasama dan transparansi internasional yang lebih besar, mendesak Tiongkok dan negara-negara lain untuk berbagi data dan bekerja sama untuk mengelola sumber daya sungai secara berkelanjutan. Namun, dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, energi, ketahanan pangan, dan mata pencaharian jutaan orang, menemukan titik temu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kisah Sungai Mekong tidaklah unik. Di seluruh dunia, sungai-sungai menjadi medan pertempuran untuk sumber daya air. Di Afrika, misalnya, pembangunan bendungan Grand Ethiopian Renaissance di Sungai Nil Biru oleh Ethiopia telah memicu ketegangan dengan Mesir, yang bergantung pada Sungai Nil untuk hampir seluruh airnya. Seperti Tiongkok, Ethiopia melihat bendungan sebagai jalan menuju kemandirian energi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, bagi Mesir, bendungan tersebut merupakan ancaman bagi kelangsungan hidupnya. Persamaan antara Sungai Mekong dan Sungai Nil sangat menarik. Dalam kedua kasus tersebut, negara-negara di hulu sungai menegaskan kendali mereka atas sungai-sungai yang digunakan bersama, seringkali dengan mengorbankan negara-negara di hilir.
dan dalam kedua kasus tersebut, taruhannya sangat tinggi. Air adalah kehidupan, dan seiring bertambahnya populasi dunia dan meningkatnya perubahan iklim, persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang berharga ini akan semakin meningkat. Sungai Mekong adalah gambaran kecil dari perjuangan yang lebih besar ini. Ini adalah kisah tentang kekuasaan, politik, dan keseimbangan yang rumit antara pembangunan dan keberlanjutan. Untuk saat ini, sungai tersebut terus mengalir, tetapi masa depannya tidak pasti. Akankah negara-negara di sepanjang tepiannya menemukan cara untuk membagi airnya secara adil? Atau akankah Mekong menjadi korban lain dari permintaan manusia yang tak terpuaskan akan sumber daya? Satu hal yang jelas, nasib Mekong bukan hanya masalah regional, melainkan masalah dunia. Pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan apakah sungai yang perkasa ini terus menopang kehidupan untuk generasi mendatang atau menjadi kisah peringatan tentang apa yang terjadi ketika kita gagal melindungi sumber daya paling vital di planet kita. Waktu terus berjalan, dan Mekong sedang menunggu. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.